Jadi selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Saya udah lama nggak ketemu kelas ini, jadi selamat bertemu lagi. Gitu ya. Hari ini mata kuliah yang akan kita bahas yaitu perencanaan bangunan pengolahan air minum, ya, BPPAM. Jadi sebenarnya seharusnya hari ini kan penyampaian kontrak itu Bu Tia ya yang akan menyampaikan sebenarnya. Cuman karena beliau ada tugas gitu ya hari ini, kalau nggak salah di Jakarta, jadi saya yang diminta untuk menggantikan gitu ya. Oke, jadi hari ini kita akan lihat terlebih dahulu kontrak kuliah, juga nanti akan ada pengantar sedikit gitu ya terkait dengan dasar-dasar perencanaan pembangunan pengolahan air minum. Jadi kontrak kita seperti ini. Jadi PJMK-nya, penanggung jawab mata kuliahnya itu Bu Tia. Kemudian mata kuliah ini ya untuk kurikulum teman-teman itu masih 2 SKS. Ya. Jadi bebannya sebenarnya nggak terlalu berat gitu, cuma 2 SKS. Cuman untuk yang kurikulum baru yang 2021 yang dipakai sama adik tingkat kalian itu kalau nggak salah sudah dinaikkan jadi 3 SKS atau 4 ya, saya lupa. Pokoknya naik gitu ya, karena level tugasnya akan dibuat lebih berat. Gitu. Jadi kalian beruntung ini sebenarnya cuma dapat 2 SKS. Kemudian mata kuliah ini diberikan di semester 7 ya. Jadi teman-teman sudah semester 7, nggak sedikit lagi menuju ST gitu ya. Apa kompetensinya yang mau diajarkan di sini? Jadi mahasiswa semester 7 program studi TL akan dapat merencanakan bangunan pengolahan air minum dan serta menggambarkan bangunan sesuai dengan kaidah keteknikan. Ya. Jadi di dalam sebuah desain, gitu ya, pasti selain dari perhitungan itu nanti produknya itu juga adalah gambar. Gitu. Jadi diharapkan mata kuliah ini itu sebenarnya kayak summary gitu ya dari mata kuliah pendahulu yang teman-teman sudah ambil, dari mulai belajar tentang sistem penyaluran air minum, kemudian belajar tentang unit-unit pengolahan gitu ya, ada proses memproduksi dan sebagainya, itu teman-teman sudah belajar pengolahan air seperti apa, bahkan sampai belajar gartek, gambar teknik itu juga sudah, dan nanti semuanya itu bakal dipakai di mata kuliah ini gitu. Jadi kayak combining everything gitu, menggabungkan semuanya. Makanya dia ditaruhnya di semester atas karena level kesusahan itu sudah yang paling tinggi. Apa aja yang nanti akan kita pelajari selama 1 semester ini? Jadi nanti teman-teman akan belajar tentang perhitungan kebutuhan ya dalam perencanaan air minum itu sendiri, gitu ya. Ada perhitungan tentang kebutuhan air baku, kemudian perhitungan debit pengolahan, terus kita belajar tentang tata letak bangunan, gitu ya. Termasuk juga nanti kita akan belajar tentang pengoperasiannya, pemeliharaannya, semuanya pelajari gitu ya. Perhitungan dimensi bangunan pengolahan, kita juga akan belajar tentang profil hidrolis, ya. Otomatis nanti kita juga akan menyinggung mata kuliah MACFU lagi gitu ya. Kita belajar tentang head loss dan sebagainya kayak gitu. Nanti isinya macam-macam sekali. Kemudian kita akan belajar juga nanti tentang perhitungan biayanya. Jadi nanti produk akhirnya selain dari hasil hitungan desain itu nanti jadi gambar, kemudian nanti juga jadi perhitungan RAB gitu ya. Ada perhitungan RAB-nya itu nanti juga akan kita pelajari. Termasuk juga operation and maintenance ini ya, operasi dan pemeliharaan, itu juga akan disinggung di mata kuliah ini. Prasyarat mata kuliahnya adalah proses pengolahan air minum. Ini saya yakin teman-teman sudah lulus semua ya mata kuliah ini. Jadi PJMK-nya Bu Tia, kemudian anggotanya ada 3, Bu Nurina, Bu Ratri, dan saya. Untuk jam kuliahnya, ini sebenarnya kontraknya ada 2 ya, ada yang hari Selasa dan hari Rabu gitu ya. Cuman hari ini digabung kuliahnya, jadi saya cuma menunjukkan salah satu aja.
di dalam mata kuliah ini biasanya itu ada tugas gitu ya, tugas besar yang diberikan gitu ya, tapi bentuknya itu berubah-ubah gitu tiap tahun, nggak selalu sama. Kalau yang di tahun lalu itu senior kalian itu 2 tahun yang lalu itu dapatnya itu full perencanaan gitu ya, jadi dikasih data, kemudian benar-benar bikin desain dari nol sampai jadi gambar gitu ya. Dan itu beberapa tahun sebelumnya pun itu juga sama kayak gitu. Nah, dari pengalaman yang dulu itu ternyata banyak teman-teman itu cuma copy paste aja gitu dari materi atau tugas yang sudah dikerjakan sama seniornya. Jadi dari datanya ini terus di copy paste gitu ya, pakai soft file mereka yang sudah ada. Jadinya itu banyak salahnya gitu setelah dikoreksi sama Bapak Ibu dosen itu banyak salahnya. Kriteria desainnya itu nggak cocok gitu ya, datanya itu asal dipakai aja gitu, nggak tahu ini dasarnya itu dari mana, peraturan apa gitu, itu nggak tahu. Gitu. Dan situ kemudian yang tahun lalu itu bentuk tugasnya diubah. Kalau yang tahun lalu itu bukan mendesain, tapi teman-teman diminta untuk mengevaluasi. Gitu ya. Jadi kakak tingkat kalian kemarin itu diminta untuk mengevaluasi dari dokumen perencanaan yang sudah ada. Itu tingkat kesulitannya lebih susah. Gitu ya. Jadi dari data perencanaan yang ada itu, di situ tuh ada salahnya. Dan itu disuruh nyari salahnya itu yang mana, terus habis itu dibenerin. Jadi tingkat kesusahannya itu 2 kali lebih susah daripada merencanakan dari nol sebenarnya. Karena nyari yang susah, kayak nyari yang salah, itu harus tahu benernya di mana, gitu kan. Jadi lebih susah. Nah, untuk tahun ini bentuk tugasnya seperti apa, itu masih belum diputuskan, gitu ya. Jadi nanti kita masih mau berdiskusi terlebih dahulu. Jadi nanti kalau sudah pasti, gitu ya, bentuknya seperti apa nanti akan diinfokan ke teman-teman lebih lanjut oleh Bu Tia selaku PJMK. Kemudian di sini ada beberapa bahan bacaan atau referensi yang teman-teman bisa baca. Bentar ya. Saya mau minum dulu. Bentar. Oke. Jadi 2 buku ini biasanya yang paling terkenal sih kalau kita belajar tentang desain, termasuk itu desain air minum atau air limbah. Gitu. Biasanya 2 buku ini paling sering dipakai referensinya. Ya, ada buku Davis sama Make Love Eddie. Ini paling banyak dipakai. Kemudian penilaiannya itu kira-kira seperti ini. Jadi ada tugas 30% yang terdiri atas dokumennya sendiri, jadi produk tugasnya, dan proses asistensinya. Jadi asistensinya juga dinilai keaktifan teman-teman gitu ya. Kemudian ada UTS 32,5, UAS-nya 32,5, jadi bobotnya besar gitu ya. Terus ada soft skill 5%. Gitu. Kalau yang tahun lalu itu, UAS-nya itu dipakainya take home gitu ya, karena level kesusahannya itu lumayan susah gitu UAS-nya. Jadi waktu itu UAS-nya ini untuk bocorannya. Jadi yang tahun lalu itu diminta untuk mendesain salah satu unit pengolahan, kemudian disuruh gambarkan juga gitu ya. Jadi ada beberapa gambar yang perlu dibikin, dan itu nggak bisa gitu kalau diselesaikan di tempat dalam waktu 2 jam gitu misalnya, nggak bakal selesai sih. Makanya dibuat take home kalau tahun lalu ujiannya. Tapi untuk tahun ini kita belum tahu ya bentuknya seperti apa. Kemudian pembagian materi perkuliahannya kira-kira seperti ini. Jadi ini harusnya disampaikannya 16 Agustus ya. Kuliah pertama tentang penjelasan atau pengantar gitu ya, termasuk kontrak kuliah hari ini, itu pengisinya saya dan Bu Tia. Jadi ada kontrak kuliah, nanti kita akan belajar tentang sebenarnya ke desain awal gitu ya. Jadi preliminary design untuk bangunan ini itu seperti apa tahapannya, itu nanti akan kita jelaskan hari ini. Kemudian di pertemuan berikutnya, Bu Ratri akan menjelaskan tentang bahasan aerasi, jadi jenis-jenis aerator, gitu ya, fungsi aerasi di dalam pengolahan air itu seperti apa, termasuk juga tentu saja perhitungannya, gitu ya, dan desainnya. Kemudian setelah aerasi, tahapan berikutnya, Bu Ratri akan menjelaskan tentang prasedimentasi. Jadi kira-kira ini materinya, jadi ada jenis-jenis unit prasedimentasi, fungsinya apa, kriteria desain, ya. Jadi ada
Pasti ada kriteria desain ya, di dalam desain itu ada dasarnya. Kemudian ada contoh perhitungannya. Selanjutnya nanti materinya masuk ke koagulasi. Koagulasi ini juga biasanya dijelaskan sama Bu Ratri. Jadi sama bahasanya ini. Lalu tahapan flokkulasi juga sama. Baru nanti setelah flokkulasi itu Bu Tia yang akan masuk. Dia akan menjelaskan tentang sedimentasi. Ya, jadi jenis-jenis unit sedimentasi, fungsi sedimentasi, dan kriteria desainnya. Kemudian di pertemuan ke-7 itu biasanya ada responsi tugas. Kalau tahun lalu itu modelnya kayak asistensi tapi rame-rame gitu ya, barengan kayak kita kuliah gini lah, kayak asistensi gitu. Jadi masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan progresnya. Kalau tahun lalu seperti itu. Tapi apakah tahun ini dibuat kelompokan lagi atau seperti apa itu nanti belum diputuskan gitu ya. Kemudian setelah UTS itu nanti akan dilanjutkan ke unit filtrasi, ya, dibagi dua ini materi yang ya. Unit filtrasi pertama itu kita akan belajar tentang RSF, rapid sand filter, kemudian di filtrasi 2 itu kita akan belajar tentang SSF ya, slow sand filter. Ini. Kemudian setelah filtrasi, tentu saja sesuai tahapannya, itu nanti kita akan masuk ke desinfeksi dan sampai ke reservoir. Nah, di bagian saya ini lebih ke aspek ininya, konstruksinya gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang ini pengenalan perencanaan bidang konstruksi. Jadi yang mau dijelaskan di sini itu ya sebenarnya lebih ke tahapan dari desain yang dilakukan oleh teman-teman teknik lingkungan itu masuk ke tahapan konstruksi sipilnya itu apa sih ininya tahapannya gitu ya. Apa aja yang perlu direncanakan di bidang lingkungannya dan apa yang dibutuhkan di tahapan konstruksinya itu nanti akan dikenalkan di sini. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang pompa gitu ya, karena kita dalam satu kondisi tertentu itu kita juga butuh penambahan pompa di dalam IPAM kita. Kemudian kita juga akan belajar tentu saja profil hidrolis gitu ya, kita akan menggambarkan profil hidrolis dan perhitungan itu lagi gitu ya. Kemudian nanti kita juga akan belajar, sebenarnya nggak sampai detail gitu ya, tapi kita akan melihat gimana tahapannya untuk membuat BOQ atau Bill of Quantity. Bill of Quantity itu adalah sebuah apa ya, kalkulasi gitu ya untuk menghitung berapa kebutuhan bahan di dalam proses pembangunan gitu ya. Itu biasanya kalau teman-teman mengambil skripsinya itu di bidang perencanaan ya, kayak perencanaan pengolahan air bersih kayak gini, itu nanti bakal sampai ke sini sih, ada BOQ dan RAP-nya. Jadi semuanya dihitung. Dari BOQ ini itu nanti kita bisa membuat RAP atau rencana anggaran biaya. Jadi kita tahu nanti bahan yang dibutuhkan itu apa saja, berapa banyak gitu ya, itu nanti bisa dihitung jadi RAP. Baru yang terakhir nanti responsi tugas lagi. Jadi yang terakhir ada presentasi kelompok biasanya. Oke, jadi ini peraturan perkuliahan secara umum lah ya, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman tahu, biasanya kalau kuliahnya Butia itu ya wajib on cam gitu, teman-teman harus nyalain kamera. Ini cuma untuk reminder aja. Kalau kuliah saya sih lebih nyantai gitu ya, jadi teman-teman bisa ya terserah kalian sih, kalau saya nggak terlalu ini ya. Tapi kalau kuliahnya Butia dan itu daring ya teman-teman harus ini on cam. Jadi nanti kemungkinan kuliahnya pasti luring gitu ya. Kalau kuliah saya santai aja. Apalagi Terry ini ya, mungkin Terry ini lagi subuh ini di sana, jadi masih ini enak gitu ya kalau on cam. Oke, jadi ini terkait dengan kontraknya. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait materinya, saya persilahkan. Kalau ada, Pak ini susunannya mau ditambahkan ini Pak, di materinya silakan. Iya dia. Baik Pak, izin bertanya, untuk besok itu kan kemarin kalau nggak salah Butia itu nyuruhnya gabung 2 kelas untuk hari ini dan besok. Untuk besok itu gimana ya Pak? Apakah gabung dan online atau offline ya Pak? Belum diinfokan sama Butia ya? Oke. Jadi Belum. yang saya dapat dari beliau infonya itu besok, itu materinya akan diisi oleh Bu Ratri dan digabung memang. Kemungkinan itu kalau digabung itu berarti online, ya nggak mungkin offline karena ruangannya pasti susah untuk mencari yang kapasitas jumlahnya sekian.
Nanti ini sudah ditunjuk ininya belum? Apa namanya, koordinator kelasnya belum? Sebenarnya belum sih, Pak. Oke, mungkin kita ini dulu aja. Atau nanti ini aja ya, besok aja ya. Ini aja deh, nanti akan saya tanyakan ke Butia, gitu ya. Harusnya online, nanti kalau memang online nanti link Zoom-nya akan saya kirimkan mungkin lewat dia, gitu ya. Biar nanti bisa di ini. Oh iya, baik, Pak. Tapi kemungkinan online. Oke. Ada lagi teman-teman? Gilbram. Silakan Mas. Iya Pak, suara saya terdengar jelas ya Pak? Iya jelas. Iya, saya mau tanya Pak terkait asistensi tugas ini, apakah asistensi tugasnya ini terjadwal atau bebas ya Pak? Asistensi tugas. Kalau Mungkin yang itu Pak yang saya mau tanya. Kalau yang tahun lalu itu asistensinya itu seingat saya itu terjadwal. Jadi ada beberapa kali sebelum apa namanya responsi ini itu ada kayak jadwalnya gitu seingat saya. Tapi untuk yang tahun ini seperti yang saya bilang tadi, karena bentuk tugasnya itu belum fix gitu ya, kita belum sepakat bentuk tugasnya seperti apa, itu jadinya belum bisa saya jawab gitu apakah akan sama atau enggak gitu. Jadi nanti nunggu info tugasnya. Seharusnya sih info tugasnya itu akan diinfokan besok gitu. Karena tugas PB PAM itu biasanya modelnya itu mirip gitu ya dengan tugas untuk yang air limbah, air buangan gitu. Jadi nanti ya saya belum tahu tapi bentuknya seperti apa gitu ya, karena kita belum sepakat. Nanti kalau sudah ada ini pasti akan diinfokan kok Mas, ada jadwal asistensinya atau enggak. Oke, ada yang lain? Jadi sebenarnya Bapak Ibu dosen kenapa kok belum sepakat untuk tugasnya itu sebenarnya lebih ke ini sih. Kita mau cari formula yang tepat gitu ya, yang dari satu sisi itu tidak membebani kalian, karena angkatan kalian itu termasuk yang apa susah gitu ya, karena susahnya itu dapat tugasnya itu barengan gitu antara perencanaan bangunan air minum dan air buangan itu jadi satu gitu, mata kuliahnya di semester yang sama. Itu nanti kalau terlalu berat itu pasti memberatkan untuk teman-teman gitu ya. Makanya di kurikulum yang baru itu mata kuliah ini ya air minum dan air buangan itu dipisah gitu perencanaannya, jadi tidak di semester yang sama. Tapi karena kalian ini sudah barengan gitu ya, dan bebannya itu cuma 2 SKS, jadi kalau kita memberikan tugasnya itu terlalu berat itu kesannya nggak sesuai dengan besar SKS-nya. Jadi itu masih diformulasikan gitu teman-teman. Kira-kira itu yang bikin kami belum sepakat gitu ya. Nanti tapi harusnya antara besok atau minggu depan itu harusnya sudah ada. Bentuk tugasnya pasti sudah keluar. Nanti akan diinfokan lebih lanjut. Kayak gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi terkait kontrak ini akan saya tutup dulu. Selanjutnya kita akan masuk ke yang ini. Bentar. Bentar. Tutup ya. Nah ini. Jadi untuk kuliah pertama ini ya tentang sebenarnya pengantar aja sih. Dan ini nggak banyak. Biasanya kuliah pengantar ini disampaikan sama Butia gitu ya. Karena kalian familiar dengan PPT-nya, ini PPT-nya Butia gitu ya. Biasanya kayak gini. Jadi pengantar tentang desain untuk bangunan pengolahan air minum. Kita akan lihat beberapa hal di sini. Jadi di dalam perencanaan bangunan pengolahan air minum itu, seperti halnya dengan perencanaan bangunan-bangunan lain pada umumnya, itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang dipikirkan gitu ya. Nah, beberapa hal yang dipertimbangkan gitu ya, atau hal yang perlu diperhatikan di dalam perencanaan khususnya di bangunan pengolahan air minum, itu yang pertama adalah kapasitas sistem. Ya, yang perlu teman-teman tahu. Jadi komponen utama dalam sistem air minum itu dia harus mampu untuk mengalirkan air pada kebutuhan hari maksimum. Ya, biasanya juga
kita mengenal ada istilahnya itu jam puncak gitu ya. Jadi ada jam-jam tertentu di mana pelanggan itu kebutuhannya itu lebih signifikan dibandingkan jam lain. Ada istilah jam puncak gitu. Kemudian selain itu juga kita harus memperhatikan aspek distribusinya, ya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Nah ini di jam puncak. Kebutuhan untuk masing-masing unit di dalam bangunan pengolahan air, gitu ya, dari mulai tahapan air baku, produksi dan distribusi, itu jumlahnya itu kira-kira dibaginya itu seperti ini. Untuk unit air baku itu biasanya kebutuhan air yang dipakai di sana itu perhitungannya adalah 130% dari kebutuhan rata-rata pelanggan. Gitu. Jadi 130%, bukan 100%. Untuk unit produksi itu direncanakannya biasanya adalah 120% dari kebutuhan rata-rata. Ya. Sedangkan untuk unit distribusi itu biasanya direncanakannya ya pada jam puncak itu antara 115% sampai 300% dari kebutuhan rata-rata. Kalau teman-teman perhatikan, ya, dari tiga ini semuanya nggak ada yang 100%. Gitu. Yang ini 130, yang ini 120, yang ini yang paling sering adalah sekitar 115%. Ya. Nah, kenapa kok kemudian nggak 100%? Kira-kira menurut kalian, ya di dalam proses ini pengolahan air minum itu, kenapa kok kebutuhan air yang dipakai itu lebih dari 100% itu kira-kira kenapa? Saya mau tanya pendapatnya seperti biasa ke Eci deh, Vira Citra. Iya, Pak. Menurut Eci, kenapa kok kita itu merencanakannya itu harus 130% dari kebutuhan pelanggan, kok nggak 100% aja? Kalau menurut saya, pertama mungkin kalau di pengolahan kita ada faktor kehilangan air juga, Pak. Terus mungkin kalau iya. Ya. Aja sih Oke, kayaknya. betul. Ya, betul sekali. Jadi jawabannya tepat. Ada kehilangan air gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu, dulu itu ada istilahnya itu kalau saya sering dengar itu ya. PDAM itu salah satu perusahaan yang dia itu hampir nggak mungkin untung. Karena di dalam proses produksi air itu selalu ada kehilangan air gitu ya. Selalu ada kehilangan air. Jadi karena ada kehilangan air itu, makanya PDAM itu dulu waktu saya kuliah itu saya tahunya itu dia nggak mungkin untung gitu ya. Karena airnya itu yang diproduksi sama yang dijual itu pasti jumlahnya berbeda. Gitu. Tapi sekarang ya seiring dengan perkembangan teknologi dan sebagainya, jumlah kehilangan air itu bisa dikontrol gitu ya. Kita bisa mengatur gimana caranya itu jumlahnya nggak lebih dari istilahnya itu harga jual dan sebagainya bisa diatur gitu. Tapi intinya adalah di dalam proses produksi air itu selalu ada kehilangan gitu ya. Nah, agar kemudian yang sampai ke pelanggan itu 100% gitu ya, tidak kurang dari 100%, makanya kemudian dari tahapan-tahapan ini itu dilebihkan gitu ya. Contoh misalkan di dalam produksi air baku ini sampai ke unit produksinya itu biasanya ada kehilangan antara 10% gitu ya sampai 20%. Jadi untuk mengurangi itu ini kalau sudah turun 10% itu jadinya 120. Nanti di proses produksi itu bakal ada kehilangan air lagi gitu ya karena ada proses produksinya macam-macam gitu ya. Nanti akan ada kehilangan air. Jadi sampai ke distribusi itu nanti 115% sekitar segitu. Ada kehilangan berapa berarti 5% gitu ya. Nah di dalam tahapan distribusi itu sampai kemudian bisa dinikmati sama pelanggan itu pasti juga akan ada kehilangan air gitu ya. Nah kehilangan airnya itu berapa? Tentu saja yang diharapkan itu adalah sampai ke pelanggan itu masih 100%. Makanya tiap tahapan ini kemudian dia dilebihkan gitu jumlahnya. Itu yang menjadi dasar kenapa kok ini berbeda. Oke. Kemudian kapasitas produksi itu biasanya dinyatakan dalam satuan debit gitu ya. Bisa liter per detik atau meter kubik per hari dan sebagainya gitu ya. Ini pasti teman-teman sudah tahu gitu ya, sudah belajar di mata kuliah sebelumnya. Termasuk SPAM yang semester lalu itu kita juga sudah pastinya belajar tentang ini. Kapasitas produksi itu harus mampu memenuhi kebutuhan pelanggan pada debit harian maksimum.
Kemudian kapasitas produksi itu dirancang dengan mengantisipasi kehilangan air di unit produksi maupun unit distribusi. Makanya tadi dia ditambahkan gitu ya, jumlah kapasitasnya enggak 100%. Kehilangan air gitu ya dalam tahapan tadi itu bisa karena proses yang macam-macam gitu ya. Bisa karena pencucian filter gitu ya, ada tahapan untuk penghilangan lumpurnya, terus pembubuhan kimia dan seterusnya. Ini itu penting untuk kita perhatikan di dalam desain kita nanti. Ada faktor-faktor lain di luar apa ya, sekedar produksi air gitu ya. Banyak tahapan yang kemudian perlu diperhatikan. Oke. Nah, yang terpenting di dalam desain dari bangunan pengolahan air tentu saja adalah bagaimana kita bisa menentukan kebutuhan airnya, besaran kebutuhan airnya. Di mata kuliah sebelumnya, di SPAM, teman-teman sudah belajar gitu ya, proyeksi kebutuhan air itu bisa kita hitung berdasarkan jumlah penduduk gitu ya. Kita bisa memodelkan dengan beberapa model yang tentu saja teman-teman sudah pelajari. Ya, kita bisa proyeksi. Dan biasanya kita proyeksinya itu bukan untuk waktu yang 1-2 tahun ke depan gitu ya. Proyeksinya itu bisa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kayak gitu. Jadi selalu ada proses ini, proyeksi jumlah penduduk untuk menentukan kebutuhan air. Oke, jadi ada proyeksi penduduk biasanya untuk interval 5 tahun ya dalam periode perencanaan. Kemudian pemakaian air itu satuannya biasanya kita simbolkan seperti ini, jadi berapa liter per orang hari. Lalu laju pemakaian air itu dia diproyeksikan setiap interval 5 tahun sesuai dengan dokumen SPAM-nya gitu ya. Jadi kalau setelah 5 tahun itu pasti nanti akan ada pengembangan. Jadi nggak mungkin jumlah yang dilayani itu akan tetap terus untuk waktu yang lama. Misalkan sampai 30 tahun itu jumlahnya sama terus, itu nggak mungkin. Gitu ya. Jumlah penduduknya itu pasti bertambah. Gitu. Kayak di Surabaya sendiri yang saya tahu itu, meskipun belum 100% warganya itu dilayani, gitu ya, tapi setiap tahun itu selalu ada penambahan jumlah pelanggan. Gitu ya. Jadi jumlah yang dilayani itu nanti pada suatu waktu itu semuanya akan dilayani oleh air dari PDAM, gitu ya. Termasuk juga yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan airnya. Gitu. Jadi sumber air bakunya dari mana itu juga perlu diperhatikan. Baik itu dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian kebutuhan air baku. Nah, ini kebutuhan kapasitas sumber air baku itu ditentukan berdasarkan kebutuhan air dari pelanggan tadi. Jadi berapa banyak yang dibutuhkan sama pelanggan, itu yang menjadi dasar perhitungan ini. Di mana debit pengambilan itu harus lebih besar daripada debit yang diperlukan. Sekurang-kurangnya 130% tadi ya di depan. Dari kebutuhan rata-rata air minum. Bila mana kapasitas air bakunya tidak mencukupi pada musim kemarau, maka diperlukan cadangan air baku yang disiapkan pada musim hujan. Jadi dalam menentukan sumber air baku itu, yang paling penting itu biasanya adalah kontinuitasnya. Apakah dari 12 bulan yang ada itu, debit airnya itu bakal sama, itu nggak mungkin sama, gitu ya. Pasti ada, kadang itu fluktuasi, gitu ya. Ada naik, dia turun. Kalau dia lagi musim hujan, kalau kita ambil airnya itu dari sungai misalkan gitu ya, itu pasti debitnya tinggi. Gitu. Tapi nanti ketika musim kemarau itu dia bakal berkurang. Maka kita butuh sumber air baku yang lain. Gitu ya. Harus ada perhitungan ininya dulu, jumlah airnya. Nah, bagaimana kita merencanakan proses pengambilan air baku? Itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Biasanya ada bangunan intake gitu ya untuk mengambil air bakunya. Nah, di dalam perencanaan bangunan intake-nya itu kita harus memperhatikan keandalan bangunannya. Jadi dia harus istilahnya itu dari segi struktur itu kuat gitu ya, andal. Dia nggak boleh kayak misalkan bangunan itu dekat sungai, itu dia mudah tergerus oleh arus, itu nggak boleh. Jadi bangunannya harus kokoh, itu ada hitungannya. Kemudian pengamanan sumber air baku dari bahan pencemar, itu juga kita perlu perhatikan gitu ya. Nggak cuma dari sisi kuantitasnya aja yang dia harus kontinu, kualitasnya itu dia juga harus baik gitu ya. Jadi secara kontinu dia harus baik. Kita biasanya menghindari tentu saja dari potensi pencemar. Misalkan nggak mungkin kita pakai sumber air baku yang lokasinya itu dekat misalkan sama landfill gitu ya. Dari TPA misalkan itu
potensi untuk terjadi pencemar pasti bisa, gitu ya, dari lindinya dan sebagainya itu bisa ada pencemaran. Itu pasti kita hindari, sumber-sumbernya itu pasti diperhitungkan. Gitu. Kemudian dari sisi keselamatan itu juga perlu diperhatikan. Gitu ya. Biasanya bangunan intake itu ada yang menjaga gitu ya secara kontinu. Kalau nggak gitu, kadang itu ya ada pencurian dan sebagainya. Jadi entah itu pipanya di apa gitu ya, itu juga faktor lain yang perlu diperhatikan. Gitu ya. Kemudian ada biaya operasi dan pemeliharaan yang optimal. Kalau di dalam perencanaan konstruksi gitu ya, biasanya yang menjadi pemikiran kita, khususnya kayak di sipil gitu ya, itu bukan hanya dari sisi gimana konstruksinya itu biar murah, tapi juga kita harus memperhitungkan biaya operasi dan pemeliharaannya. Percuma kalau dia dibangunnya itu murah, tapi dari sisi maintenance-nya itu bakal mahal gitu. Jadi itu juga nggak mau kita. Makanya kita perlu memperhatikan ini. Jadi semua desain itu pasti memperhatikan apakah desainnya itu murah, tapi juga biaya operasi dan pemeliharaan itu juga harus optimal, harus murah gitu ya, sebisa mungkin seperti itu. Kemudian apa saja yang perlu dikaji gitu ya dalam pengambilan air baku? Yang pertama adalah kajian terkait hak-hak atas penggunaan air baku. Apakah sumber air itu bisa dipakai? Itu ada aturannya gitu ya. Seingat saya itu ada kayak peraturan gitu yang mengatur kayak misalkan mata air gitu ya. Tidak semua mata air itu bisa kita pakai. Setahu saya itu ada kayak kriterianya gitu. Jadi kita harus menentukan ini dia. Apakah kita berhak untuk menggunakan air baku itu. Kemudian kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air baku. Ini yang saya singgung tadi. Jadi secara kuantitas itu jumlahnya sebisa mungkin itu tidak berkurang ketika dia musim kemarau. Terus kualitasnya itu harus baik terus, gitu ya, nggak ada pencemarnya. Bukan nggak ada pencemarnya ya, boleh sebenarnya ada pencemar, tapi tentu saja ada kadar yang disyaratkan, gitu ya. Jadi nggak boleh terlalu tinggi. Kemudian ada kontinuitas air bakunya, jadi harus ada terus. Gitu. Kemudian kita juga perlu mengkaji apakah kondisi iklim yang ada di tempat itu mempengaruhi fluktuasi air baku. Ya, itu pasti mempengaruhi, gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kemarau sama musim hujan itu pasti fluktuasi airnya itu berbeda. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah level air banjir dan level air minimum. Kapan dia levelnya tertinggi, kapan levelnya terendah. Kalau di sungai itu biasanya itu yang petugasnya itu biasanya memasang namanya AWLR gitu ya, Automatic Water Level Recorder. Jadi ada alat yang dipasang di sungai itu biasanya untuk mengukur berapa tinggi air di sungai itu secara otomatis gitu ya. Atau juga kalau secara manualnya itu biasanya teman-teman mungkin pernah tahu di sungai itu ada bak ukur gitu ya, ada bak ukurnya gitu. Jadi ada kayak sekian meter gitu ya. Nanti ada level air. Kalau sungai itu ada level dia siaga dan seterusnya, itu tergantung dari tinggi airnya. Kemudian kita juga perlu mengkaji peraturan yang terkait dengan pemanfaatan sumber air baku tadi. Jadi tidak boleh asal kita pakai gitu ya. Kemudian informasi terkait dengan navigasi, geografi, geologi, dan isu-isu ekonomi lainnya. Jadi aspek geologi itu juga diperhitungkan gitu ya, kayak kondisi tanahnya di sana itu juga mempengaruhi gitu ya dari sisi bangunannya. Kemudian aspek ekonomi khususnya untuk masyarakat sekitar gitu ya, itu juga mempengaruhi. Kemudian beberapa ketentuan dalam pengambilan air baku itu, kalau kita tinjau dari sisi sumber air bakunya, sumbernya macam-macam gitu ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, bisa dari spring atau mata air, bisa dari groundwater, air tanah, atau dari surface water, air permukaan, atau dari rainwater gitu ya, air hujan. Ini juga macam-macam. Nanti ada kriterianya gitu ya. Kapan kita menggunakan mata air, kapan kita harus memakai sumbernya itu dari air tanah, itu ada dasar-dasar kriterianya. Kemudian kalau kita lihat dari dasar-dasar perencanaan bangunannya, gitu ya, kalau kita mau merencanakan bangunan intake atau pengambilan air baku, itu kita perlu melakukan survei dulu.
kita mensurvei dan mengidentifikasi sumber air bakunya. Ya, terkait dari sumbernya dari mana, terus debitnya itu sebesar apa, kemudian nanti kualitas airnya itu seperti apa, pasti diukur dulu gitu ya kualitasnya berdasarkan baku mutunya. Kemudian dari sisi pemanfaatan. Perhitungan debit untuk sumber air baku itu biasanya meliputi pengukuran debit pada mata air, ya. Jadi nanti kita akan mengukur berapa besarnya debitnya ini. Karena kalau debitnya kurang besar itu juga kurang efektif gitu ya di dalam proses produksi itu. Kemudian potensi air tanah, gitu ya. Apakah ada, kalau mata air nggak ada itu kita bisa memakai air tanah atau enggak? Gimana? Apakah air tanahnya itu ada atau tidak? Itu juga perlu dicari. Kemudian perhitungan debit air permukaan kalau kita menggunakan air permukaan. Teman-teman sudah belajar gitu ya, kalau di praktikum metal ya, kalau salah, kita mengukur debit untuk saluran terbuka itu juga sama seperti ini. Jadi mengukur debit untuk air permukaan. Nah, ini bagian alir yang saya sebutkan tadi itu, kok dia bergerak sendiri. Jadi kapan kita mau menggunakan mata air, Pak? Kapan kita menggunakan air tanah dan seterusnya gitu ya? Memilih sumber air baku itu seperti apa? Jadi secara umum gitu ya, biasanya kita prioritaskan itu kalau kita memilih sumber air itu sebisa mungkin kita pakai mata air gitu ya, kita pakai spring. Kalau mata airnya itu ada, itu pertanyaannya muncul lagi, apakah kuantitasnya cukup gitu ya? Jumlahnya cukup nggak? Kalau masih cukup, dicek lagi apakah kualitasnya itu bagus atau enggak gitu ya. Kemudian apakah dari sisi pengalirannya itu kita bisa lakukan secara gravitasi atau tidak, gitu, dan seterusnya. Kalau tadi ada kriteria yang tidak memenuhi, maka kita ganti gitu ya, dari sumber air bakunya itu mata air, kita pakai air tanah dalam misalkan, yang artesis. Kita melakukan survei geolistrik untuk mengetahui apakah di dalam tanah kita itu ada potensi air tanahnya. Ini pernah kita singgung di mata kuliah mekanika tanah waktu itu ya. Jadi survei geolistrik itu bisa mencari di mana potensi aquifer untuk kita tahu di mana air tanahnya. Pun kalau kita sudah menemukan ada air tanah di sana, itu juga muncul pertanyaan yang sama lagi tadi, gitu ya. Apakah dari kuantitasnya itu cukup, gitu. Kalau iya itu apakah kualitasnya masih baik, gitu ya. Kalau kurang baik itu apakah masih bisa kita melakukan pengolahan dengan posisi pencemaran yang seperti itu, gitu ya. Tuh, dari sisi pengolahan itu nanti ditanyakan lagi. Maka dari sisi ekonomi itu menguntungkan atau enggak, gitu ya, dan sebagainya. Kalau dianggap tidak, itu pasti nanti ganti lagi, gitu ya. Kita menggunakan melakukan pemetaan hidrologi untuk mencari sumber air permukaan yang bisa dipakai untuk air baku. Sama halnya yang tadi itu juga bakal muncul, gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang sama. Kalau air permukaan tidak bisa dipakai, ya, itu sudah hampir ini banget, gitu ya. Kita menggunakan air tanah dangkal. Ini sebenarnya tidak disarankan sih sebenarnya. Cuman karena kalau memang sampai terdesak itu memang harus pakai ini ya. Mau tidak mau memang harus pakai ini. Ya. Baru kalau air tanah dangkal itu memang nggak ada, itu yang paling terakhir adalah kita memikirkan untuk memakai air hujan atau air laut. Kalau air hujan atau air laut pastinya proses pengolahannya itu jauh lebih susah, gitu ya. Tahapannya itu pasti lebih banyak. Kalau tahapannya lebih banyak, itu otomatis nanti ngefeknya ke ekonomi gitu ya, ke harga airnya ketika dijual ke pelanggan itu bakal jadinya mahal. Dan itu sebenarnya tidak menguntungkan juga gitu ya. Karena pelanggan itu pasti berpikir dua kali gitu, mau pakai air dari yang sudah diolah tadi. Gitu. Mereka nggak mau bayar mahal, teman-teman. Jadi ya kita lah, kalau kita mau beli air itu nggak mungkin gitu ya, mau yang mahal. Kalau ada yang murah, itu pasti kita pilih yang murah. Maka sebisa mungkin ya kita memilih sumber air baku itu yang kualitasnya itu sudah baik sebisa mungkin, sehingga tahapan pengolahan itu nggak banyak dan harga jualnya itu nanti juga nggak akan terlalu mahal. Jadi dari sisi produsen untung, dari sisi pelanggan juga untung. Oke. Kemudian terkait periode perencanaan, ya. Di dalam perencanaan bangunan pengolahan air minum itu biasanya pembangunannya itu tidak dilakukan langsung
jadi semua gitu ya. Maksudnya kalau istilahnya ada 100% itu enggak 100% itu semuanya bakal dikerjakan dalam satu waktu yang sama. Pertimbangannya yang pertama adalah dari sisi biaya, itu biasanya pembangunan itu butuh uang yang enggak sedikit gitu ya. Jadi dia nggak bisa langsung dilaksanakan skala besar gitu. Biasanya dibagi-bagi. Kayak pembangunan IPAM di Surabaya itu, IPAM-nya itu dibangun yang di sini dulu, nanti sekian tahun lagi itu nanti bakal dikembangkan gitu ya. Makanya ada di dalam SPAM itu kan kita merencanakan ada RISPAM gitu ya, rencana induk. Nah, di dalam rencana induk itu setiap jangka waktu sekian tahun itu pasti nanti akan ada penambahan lagi, kita bikin IPAM baru dan sebagainya, tergantung dari jumlah pelanggan yang akan dilayani. Oke, jadi jumlah pelanggan tadi itu, ya, itu kan kita proyeksikan. Maka itu nanti juga akan mempengaruhi ke periode perencanaan. Jadi periode perencanaan itu bisa dibuat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tergantung pada kemampuan ekonomi sesuai dengan nilai ekonomisnya. Jadi kemampuan ekonomi itu dari sisi pembiayaan proyeknya, dan nilai ekonomisnya itu tergantung dari tadi jumlah pelanggan yang dilayani. Kalau teman-teman sudah merencanakan di depan itu besar, tapi ternyata jumlah pelanggan itu nggak bertambah sebanyak itu kan juga bakal rugi gitu ya, airnya bakal terbuang. Maka kita pembangunan itu bertahap biasanya. Kayak gini. Jadi yang garis lurus ini menandakan kebutuhan airnya. Ya. Kebutuhan air tahun ini dan kebutuhan air 5 tahun ke depan itu pasti grafiknya akan naik gitu ya, pasti gitu. Karena di kota tersebut itu pasti jumlah penduduknya itu akan bertambah gitu ya. Either itu karena jumlah penduduknya itu sendiri yang ada di situ, atau mungkin dari misalkan transmigrasi dan sebagainya gitu ya. Jadi ada penambahan penduduk, itu sudah pasti. Nah, kalau jumlah penduduknya itu bertambah terus seperti ini, sedangkan jumlah yang kita produksi itu tetap, itu tentu saja tidak akan bisa memenuhi kebutuhan yang diminta gitu ya. Biasanya kita akan melakukan perencanaan untuk pembangunan-bangunannya itu per tahap ini, per 5 tahun misalnya ya. Dalam 5 tahun itu jumlah produksi kita itu biasanya bakal tetap ya sekian meter kubik atau sekian liter per hari gitu. Kubiknya bakal sama selama 5 tahun. Nanti setelah 5 tahun itu dia bakal naik gitu ya, sesuai dengan jumlah ini. Dan naiknya itu sesuai prediksi 5 tahun ke depannya gitu. Jadi nggak tiap tahun kita meningkatkan gitu, tapi tiap 5 tahun seperti ini. Jadi peningkatan kapasitas suatu unit pengolahan yang telah ada itu harus dilaksanakan sebelum garis kebutuhannya mencapai kapasitas produksi. Jadi dia bakal seperti ini tahapannya. Ya, jadi mungkin tahapan perencanaan pertama itu untuk 10 tahun gitu ya. Tahapan perencanaan 2 untuk 10 tahun berikutnya dan seterusnya. Tuh. Oke, selanjutnya adalah pemilihan unit pengolahan, diagram alir proses, dan preliminary sizing. Preliminary sizing itu adalah untuk menentukan ukuran awal yang kita gunakan sebagai dasar berapa sih lahan yang kita butuhkan untuk bangunan pengolahan kita. Itu biasanya output yang paling penting dari teman-teman sebagai seorang sarjana teknik lingkungan nanti. Harus tahu ini berapa ukurannya. Oke. Pemilihan proses pengolahan. Jadi pemilihan unit proses dan unit operasi itu tergantung dari beberapa kriteria di bawah ini. Jadi karakteristik air bakunya, ya. Jadi dari sisi kualitasnya tadi itu mempengaruhi sekali pemilihan unit proses dan operasinya. Kemudian karakteristik air yang dihasilkan, pertimbangan biaya investasi dan biaya operasi dan pemeliharaan, serta ketersediaan lahan. Yang paling susah itu, ya, yang sering kita jumpai itu dari sisi ini, ketersediaan lahan ini. Kadang kita mau merencanakan yang seperti apa gitu ya, tapi lahan yang ada itu tidak tersedia, itu juga nggak bisa. Gitu ya. Tahapannya kira-kira seperti ini dalam prosedur pemilihan. Jadi yang pertama kita inventarisasi data karakteristik air baku dan kita tentukan tujuan pengolahannya. Ya. Jadi
kualitasnya seperti apa, itu nanti akan kita bandingkan tentu saja dengan baku mutunya, ya, ada standarnya. Kemudian nanti kita akan menentukan parameter kualitas air yang akan dihilangkan atau diturunkan, baru kemudian kita memilih unit produksi, unit operasi dan proses yang akan digunakan untuk mencapai kualitas yang kita inginkan. Nah, ini pasti teman-teman sering melihat yang seperti ini kan ya. Jadi biasanya di menentukan kualitas air baku itu kita punya standar baku mutunya gitu ya. Kalau misalkan hasil analisis kita itu kemudian tidak sesuai dengan baku mutunya, gitu ya, kita harus mencari ininya, gitu ya, solusinya, gitu ya. Kalau kemudian melebihi baku mutu seperti ini, kayak kekeruhannya tinggi, maka kita harus menentukan pengolahan yang perlu dilakukan itu ini. Kalau kemudian kadar besinya itu melebihi batas baku mutu, Pak, kita perlu pengolahan ini dan seterusnya. Jadi tidak kemudian antara satu bangunan pengolahan air minum di satu lokasi dengan lokasi lain itu nggak bisa kita samakan, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nih sebagai nanti yang merencanakan gitu ya, di lokasi A itu kalian rencanakan seperti ini desainnya. Di lokasi B ya itu nggak bisa desainnya bakal sama persis seperti yang di lokasi A, karena baku mutu air bakunya itu pasti berbeda. Kalau air bakunya itu beda kualitasnya, proses pengolahan yang dipakai itu juga pasti akan beda. Jadinya desainnya pun nggak akan sama. Itu yang menariknya di engineering itu seperti itu. Jadi nggak akan sama. Kayak ini ya, kalau kita menjumpai polutan, misalkan kekeruhan gitu ya, kita bisa memilih beberapa unit proses yang kita lakukan gitu ya. Bisa pakai model filtrasi seperti ini dan seterusnya. Ya, nanti akan lebih detail akan dijelaskan sama Bu Ratri dan Bu Tia pastinya yang lebih paham tentang ini. Ini juga sama, jadi masing-masing unit operasi dan proses itu dia punya aplikasi sendiri-sendiri, gitu ya, fungsinya untuk ini dan sebagainya. Ini nanti bisa teman-teman baca. Oke. Setelah kita memahami yang di depan tadi, biasanya tahapan berikutnya adalah kita membuat diagram alir proses. Jadi diagram alir proses ini tujuannya untuk menggambarkan gitu ya. Jadi operasi prosesnya dari pengolahan itu dari kita dapat air baku sampai airnya nanti masuk ke reservoir itu alirannya itu seperti apa prosesnya. Itu biasanya kita gambarkan di dalam diagram alir proses. Jadi di dalam diagram alir proses itu terdiri atas semua unit proses dan unit operasi dalam urutan yang benar. Semua pipa atau saluran yang menghubungkan antar proses itu bakal digambarkan, gitu ya. Kemudian di mana titik-titik kita membubuhkan bahan kimia itu juga digambarkan di situ. Termasuk juga peralatan-peralatan yang dipakai. Kayak misalkan kita butuh pompa gitu ya, valve dan sebagainya yang akan dipakai di dalam proses pengolahan itu akan digambarkan. Dalam membuat diagram alir ya, itu kita perlu memperhatikan beberapa hal ini tahapannya. Jadi yang pertama kita memilih dulu unit pengolahan yang mau dipakai itu seperti apa. Dan itu tergantung dari kualitas airnya tadi, air baku yang dipakai. Kemudian kita mengurutkan masing-masing unit itu ya dengan benar, sesuai dengan kaidah yang nanti akan teman-teman pelajari di mata kuliah ini. Kemudian apabila ada pembubuhan titik bahan kimia, itu titiknya di mana, itu juga akan ditampilkan di dalam diagram itu. Kemudian termasuk juga ini tadi, peralatan penunjangnya itu bakal ditaruh di sebelah mana. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi kalau di dalam tugas perencanaan itu yang sebelumnya itu ada ininya teman-teman, jadi ada diagram alir prosesnya kayak gini. Jadi kalian harus menggambarkan prosesnya. Jadi mulai dari kita dapat air bakunya itu, kemudian masuk proses screening gitu ya untuk menghilangkan sampah dan sebagainya itu yang mungkin terbawa, sampai nanti ke proses kalau pengolahannya itu air sungai itu ada aerasinya, sedimentasi dan seterusnya, sampai nanti dia disinfeksi baru kita simpan di reservoir. Atau kalau pengolahan air rawa ya bersifat payo, mungkin kita butuh ada filtrasi membran di sini ya, itu juga kita gambarkan diagram alirnya. Kalau teman-teman perhatikan dari dua jenis ini, dua jenis sumber air baku yang berbeda, satunya air sungai, satunya air rawa ya, proses pengolahannya itu berbeda ya. Di sini ada filtrasi membran dan seterusnya.
Jadi tergantung dari karakteristik air baku yang kita dapatkan. Biasanya kalau di tugas perencanaan yang sebelumnya itu nanti masing-masing kelompok itu dapat sumber air bakunya itu, seingat saya itu beda-beda gitu ya. Nah kalau beda-beda kayak gitu, otomatis ininya juga akan beda gitu ya, tahapan pengolahannya akan sama. Kemudian kalau kita menggunakan air tanah gitu ya, itu nanti tahapannya seperti apa, pasti berbeda lagi dengan kalau yang satunya itu kadar Fe dan mangannya itu tinggi, yang satunya kesadarannya tinggi, itu pasti beda. Kemudian alternatif proses, jadi setiap air baku dengan karakteristik tertentu itu dapat diolah dengan beberapa alternatif operasi dan proses. Kayak contohnya air baku yang sada gitu ya, tingkat kesadarannya tinggi, itu kita bisa menggunakan ion exchange. Kemudian ini beberapa tahap ya, jenis-jenis pengolahan aja sih, tergantung dari sumber air baku. Saya yakin teman-teman sudah dapat materi ini di mata kuliah sebelumnya, yang proses pengolahan air minum gitu ya, mata kuliah harusnya semester lalu ya. Oke. Ada beberapa kriteria yang perlu kita pertimbangkan di dalam pemilihan alternatif pengolahan yang kita pakai, gitu ya. Yang pertama adalah dari sisi tentu saja untung ruginya, gitu ya, dari sisi ekonomi. Apakah biaya investasinya itu istilahnya itu cocok gitu ya, dengan nanti biaya jualnya itu bakal nutup nggak, bakal BEP nggak gitu. Itu juga bakal diperhitungkan biasanya. Kemudian pengoperasiannya itu mudah atau sulit. Ya, percuma kalau kita pasang alat yang advance gitu ya, tapi dari sisi operatornya itu nggak bisa mengoperasikan, itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian pengadaan spare part yang mudah dan murah. Ya. Dalam proses maintenance itu pasti ada bagian dari bangunan itu yang perlu diganti spare part-nya itu. Pada suatu kondisi pasti ada seperti itu. Kita harus memperhitungkan juga gitu ya, itu karena itu ngefek ke aspek biaya nanti. Kalau misalkan alatnya itu teman-teman impor dari luar negeri gitu ya, misalkan kita butuh filter membran kayak tadi, yang itu nggak ada di Indonesia misalkan produknya gitu ya, itu kita perlu impor dari luar misalkan. Nah itu perlu diperhatikan apakah biaya untuk pengirimannya itu bakal mahal gitu ya, kalau misalkan ada maintenance yang perlu dilakukan, itu juga perlu dipertimbangkan. Termasuk dari segi perbaikan gitu ya, itu murah dan cepat. Ini harus cepat karena produksi air itu hampir nggak pernah berhenti gitu, itu selalu tiap hari dilakukan gitu. Maka otomatis maintenance-nya pun juga harus dilakukan secara berkala. Jangan sampai kemudian dia mandek gitu ya, dia berhenti nggak bisa melayani pelanggan, itu juga tidak boleh gitu ya. Produksinya itu tiap hari. Nah yang terakhir adalah kita menentukan preliminary sizing. Jadi untuk menentukan ukuran awal istilahnya. Jadi preliminary sizing itu adalah perhitungan awal atau kasar untuk menentukan perkiraan luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan instalasi pengolahan air. Dan ini merupakan produk desain yang harus teman-teman hasilkan gitu ya. Jadi di dalam tahapan preliminary sizing itu kita akan menentukan luas permukaan setiap unit pengolahan utama. Jadi di proses sedimentasi, misalkan kita butuh bangunan yang luasnya itu berapa, itu nanti bakal dihitung ya. Sama Bu Ratri akan dijelaskan rumusnya. Kita butuhnya bentuknya nanti seperti ini, ukurannya sekian gitu ya. Kalau dengan kapasitas produksi yang segini itu butuhnya berapa, itu nanti akan dijelaskan. Kemudian perhitungan luas permukaan itu didasarkan dari kriteria utama setiap unit pengolahan. Jadi ada beda-beda. Tiap unit itu nanti akan beda cara menghitungnya, gitu. Misalkan di presedimentasi, gitu ya, kita menentukan luasnya itu tergantung dari debit, kemudian kita bandingkan dengan kecepatan pengendapannya. Nanti in detail akan dijelaskan di masing-masing bab di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terus kalau di proses pengadukan cepat, itu dia kira-kira untuk menentukan luasan permukaannya itu seperti ini gitu ya. Jadi masing-masing unit ini kalau teman-teman perhatikan cara perhitungannya beda-beda tergantung dari kriteria unitnya masing-masing. Yang sedimentasi gitu ya. Jadi nanti
untuk menentukan kecepatannya ini pun itu nanti juga ada perhitungannya gitu ya. Nanti akan nggak sesimpel ini gitu maksud saya, bakal panjang gitu tahapannya itu sampai dapat nilai VS-nya ini. Ini juga sama, filtrasi, desinfeksi, yang terakhir ini reservoir. Jadi di reservoir sendiri pun ya kita harus menentukan ini. Jadi kayak volume air yang diproduksi sehari itu berapa, yang bakal disimpan itu berapa gitu ya. Karena nggak semuanya pasti diberikan disalurkan ke pelanggan gitu ya, pasti ada yang disimpan juga. In case itu terjadi sesuatu bisa nanti dialirkan. Kemudian volumenya itu dihitung. Jadi besaran reservoirnya itu bakal dihitung. Termasuk juga pengolahan lumpur, ini juga ada ya, berapa jumlah lumpurnya yang dihasilkan, itu juga dihitung. Ya. Selain unit pengolahan, di dalam bangunan PAM itu biasanya, itu juga ada fasilitas non-pengolahan. Ya. Kita perlu beberapa bangunan lain yang menunjang proses produksi. Kayak kita butuh ada kantor, gitu ya. Nih. Kemudian kita butuh gudang dan laboratorium. Biasanya ada lab-nya gitu ya. Jadi di lab-nya itu nanti kita menguji kualitas air yang diproduksi itu sudah sesuai enggak dengan yang kita inginkan. Kemudian kita juga butuh lahan parkir pastinya, karena ada pekerjanya gitu ya, di bangunan itu pasti nanti ada pekerjanya gitu ya. Mereka bawa kendaraan, motor, mobil, butuh lahan parkir. Terus kita butuh jalan lingkungan, jalan setapak untuk inspeksi juga. Tuh. Kemudian taman dan sebagainya. Biasanya luas lahan untuk bangunan non-pengolahan ini sekitar 30-50% dari luas lahan untuk bangunan IPA-nya. Ini lumayan besar gitu ya. Kalau tidak direncanakan dari awal, ya itu kita nggak bisa menentukan luas lahan yang kita butuhkan. Jadi perlu direncanakan. Nih ada gambaran gitu ya. Kebutuhan lahan yang dibutuhkan itu sekitar 150-200% dari luas permukaan bangunan pengolahan dan non-pengolahan. Jadi luas lahan yang dibutuhkan itu hampir dua kali lipatnya gitu ya dari perhitungan yang sudah kita lakukan. Itu untuk mengantisipasi kayak tadi kita butuh ada lahan parkir dan sebagainya, itu butuhnya seperti itu. Kemudian di sini ada sepintas tentang perencanaan detail engineering drawing gitu ya, DED dari bangunan pengolahan. Jadi di dalam tahapan perencanaan DED itu biasanya kita memahami ini. Jadi kita memilih dulu unit pengolahannya gitu ya, sesuai dengan kaidahnya tadi. Menentukan parameter, jenis bangunan, baru nanti kita memilih rumus-rumus yang digunakan. Lalu kita akan menghitung gitu ya berapa dimensi dari bangunan pengolahan, peralatan yang dibutuhkan itu apa saja, baru nanti kita gambarkan ada kayak produk DED-nya, detail engineering drawing-nya, dari satu unit ke unit lainnya. Gitu. Bentar, ini materinya kayaknya campur. Oke. Ya, lagi. Oke, jadi secara umum kalau di unit pengolahan itu kita punya ini gitu ya, tapi tentu saja tergantung dari masing-masing air baku gitu ya. Pengolahannya pasti nanti berbeda-beda tahapannya. Kemudian kita menentukan kriteria perencanaan. Ini nanti lebih detail akan kita bahas di materi saya sebenarnya, ini di DED. Cuman ini di materi yang BTIA ternyata muncul di sini. Kemudian di dalam layout itu nanti kita akan membuat layout posisi dari masing-masing bangunan pengolahan kita. Itu masing-masing unit maksud saya itu nanti ditempatkan di mana, itu nanti akan kita gambarkan. Kira-kira bentuknya, contohnya kayak gini gitu ya. Kalau saya punya sebuah lahan seperti ini, kemudian di yang warna ungu ini gitu ya, ini proses pengolahannya misalkan, itu selain bangunan pengolahannya sendiri, itu kita butuh bangunan non-pengolahan yang lain kayak kantor dan sebagainya itu. Dan luas lahan yang dipakai itu lebih besar dari jumlah
total lahan yang dipakai untuk unit produksinya sendiri. Kayak gitu. Oke, jadi sudah selesai untuk pengantar hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Oh ya, di kolom chat saya kirim Google Form untuk mengisi presensi hari ini. Jadi silakan teman-teman mengisi di form itu, ya. Pilih yang mata kuliah PP Pamarin, nanti biar record presensinya. Kemudian nanti setelah ini akan saya tanyakan ke Bu Tia ya, apakah besok itu online, dan kalau iya nanti saya akan sampaikan mungkin lewat dia. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya saya cukupkan untuk kuliah kita hari ini. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Insya Allah nanti besok teman-teman akan kuliah PP PAM lagi. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.